Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, tak sedikit orang melakukan veneer gigi untuk mendapatkan senyum lebih cerah dan gigi yang tampak lebih putih. Namun veneer gigi bukan sekedar prosedur kecantikan, melainkan tindakan medis yang harus dilakukan oleh ahli untuk memastikan keamanannya. Berikut informasinya untuk Anda. Veneer gigi adalah prosedur dental yang melapisi permukaan gigi asli dengan material tertentu seperti porselen atau komposit. Tindakan ini dapat memperbaiki warna gigi, menutup celah gigi, hingga meningkatkan kepercayaan diri. Namun, dalam beberapa kasus, veneer juga dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan seperti gigi retak atau berlubang. Meski demikian, pengerjaan veneer harus memperhatikan aspek keamanan dan standar medis. Sayangnya, tren ini membuat banyak tempat non-medis seperti salon kecantikan menyediakan layanan veneer tanpa kompetensi yang memadai. Padahal, jika itu dilakukan sembarangan, akan berakibat pada kerusakan permanen gigi. Menurut dokter spesialis konservasi gigi, Dr. Gigi Umi Kalsum MK spesialis konservasi gigi, penyiksaan gigi dalam proses veneer memiliki batas tertentu agar tidak merusak struktur alami gigi. Jika dilakukan sembarangan, risikonya termasuk infeksi, kerusakan permanen, hingga kehilangan gigi. Kalau prosedurnya sebenarnya ya dari indikasi awalnya untuk bidang kesehatan, untuk keperluan kesehatan, jadi kalau pasien yang lubang giginya dari satu gigi misalnya, lubang di bagian kiri, bagian kanan, bagian depannya atau yang bagian yang daerah menggigit itu rusak, itu yang diambil itu daerah yang rusak itu. Daerah yang rusak ada ketentuan pengambilan berapa ketebalan yang boleh diambil sehingga dia tidak merusak gigi, saraf gigi. Nah, kalau sesuai dengan itu pengambilannya sebenarnya insya Allah aman gitu. Tapi karena sekarang saya lihat bahkan di salon-salon kecantikan sudah mulai melakukan itu sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya. Dr. Umi menekankan pentingnya melakukan veneer di tempat berpengalaman dan berkompeten serta mempertimbangkan alasan melakukannya. Bagi yang tidak memiliki masalah kesehatan gigi, perlu dipikirkan ulang sebelum melakukan tindakan ini. Ya saran buat masyarakat, buat orang-orang yang ingin memperbaiki bentuk giginya, datanglah ke tempat yang memang berkompeten untuk itu. Biasanya veneer itu biasanya dilakukan oleh dokter gigi spesialis konservasi gigi atau dokter gigi spesialis prostodonsi namanya. Tapi beberapa dokter gigi umum juga sebenarnya memiliki kompetensi itu, yang biasanya punya skill-skill tertentu itu juga masih boleh untuk melakukan itu. Tapi ya itu lagi, kalau saya sih secara pribadi ya, kalau tidak indikasi untuk kesehatan, sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan veneer pada giginya gitu. Dr. Umi menyarankan masyarakat perlu lebih bijak dalam memilih tempat dan alasan untuk melakukannya. Jangan sampai tren estetika malah berujung pada kerusakan gigi yang lebih serius di masa depan. Sebab kesehatan gigi harus tetap menjadi prioritas utama. Andi Putri Najwa, Monas TV. Pemirsa, di tengah upaya pemerintah untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis pada 2030, efisiensi anggaran di sektor kesehatan justru menjadi tantangan baru. Padahal di tahun 2023, terdapat lebih dari 1 juta kasus TB yang dilaporkan. Redaksi Monas TV mendalami dampaknya terhadap pelayanan TB. Melalui wawancara dengan Ketua Yamali TB Sulsel, Kadri Riswadi. Ketua Yamali TB Sulsel, Kadri Riswadi, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran berdampak langsung pada pelayanan pasien TB, khususnya dalam pendanaan pengobatan dan program penjangkauan masyarakat. Pengurangan anggaran dapat menghambat penyediaan obat, peningkatan fasilitas kesehatan, dan program pencegahan. Hal ini beresiko meningkatkan angka penularan dan menyulitkan pasien mendapatkan pengobatan yang berkelanjutan. Dalam sesi wawancara, Kadri Riswadi menyatakan bahwa efisiensi anggaran terjadi di momen yang tidak tepat, terutama karena beriringan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menghentikan dukungan dari USAID. Terkait dengan efisiensi ini,
ya ini momentumnya sangat tidak tepat. Ya, kenapa? Ya, saya katakan sangat tidak tepat karena ini bersamaan juga dengan ya kebijakan luar negeri dari pemerintah Amerika Serikat yang ya kita tahu ya itu menarik USAID, ya salah satu ya lembaga yang banyak juga memberikan ya pendanaan dan kontribusi kegiatan di negara kita. Itu dilakukan di bulan Januari, bulan Februari, ya kemudian efisiensi juga di bulan Februari. Ya, jadi ya itu ya sekali lagi tentu kita ya sangat terdampak dengan ini. Ya dampaknya apa? Ya dampaknya itu tadi ya misalnya dari sisi pelayanan, ya dari sisi riset, ya dari sisi sarana dan prasarana. Ya, kita berharap bahwa ya sekali lagi ya mudah-mudahan dari efisiensi ini ya itu tidak betul-betul ya berdampak juga kepada ya hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain yang sudah kita jalankan selama ini. Melalui liputan ini, diharapkan ada kesadaran dan perhatian lebih lanjut terhadap pentingnya pendanaan yang memadai untuk penanganan TB. Rahma Humairah, Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Banyak orang memilih teh untuk menenangkan diri saat menstruasi. Namun ternyata kandungan kafein dalam beberapa jenis teh bisa memicu peningkatan stres selama menstruasi. Berikut informasinya untuk Anda. Teh, khususnya teh hitam dan teh hijau, dapat menjadi pilihan banyak orang untuk relaksasi. Namun teh ini mengandung kafein yang dapat meningkatkan produksi kortisol atau hormon stres dalam tubuh, di mana efeknya menyebabkan peningkatan kecemasan, ketegangan, dan gangguan tidur yang sering diperburuk selama menstruasi. Menurut Profesor Dr. Nur Puji Astuti, MPH SPGKK FRSPH, Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, kafein yang dikonsumsi berlebihan selama menstruasi bukan hanya memicu rasa gelisah, tapi juga meningkatkan kelelahan emosional. Pengaruh terhadap hormon stres, kita lihat tanin dapat mempengaruhi hormon stres seperti kortisol. Jadi kita lihat kadar kortisol yang tinggi bisa mempengaruhi siklus menstruasi dengan mempengaruhi hormon gonadotropin, di mana ini yang bertanggung jawab ya atas ovulasi dan regulasi siklus menstruasi. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana peranan tanin ya ataupun teh yang kita tahu dia juga sebagai antioksidan. Oleh karena itu, Prof. Puji yang merupakan Ketua Komisi 2 Dewan Guru Besar Unhas ini menyarankan untuk memilih teh herbal yang bebas kafein sebagai alternatif yang lebih aman selama menstruasi. Salah satu pilihan terbaik adalah teh chamomile yang memiliki sifat menenangkan dan dapat membantu meredakan gejala nyeri dan emosional saat menstruasi. Teh chamomile mengandung flavonoid yang memiliki efek anti radang dan dapat merilekskan otot rahim yang tegang selama menstruasi. Teh chamomile dapat dikonsumsi 2 hingga 3 kali sehari untuk maksimal manfaatnya. Namun, penggunaan yang berlebihan tetap perlu dihindari. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, warga di Washington DC bisa berhemat tagihan listrik dengan memanfaatkan program-program tenaga surya pemerintah. Popularitas tenaga surya di Amerika Serikat terus meningkat, meski baru menyumbang 6% tenaga listrik nasional. Namun pemerintahan Trump ingin mengakhiri pendanaan program-program ini. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini. Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So that's the best part because so this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023.
And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra produce during summer times, and when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did, and it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help, residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Inpres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU transisi energi yang dibuat oleh Joe Biden, termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we waste, we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody, doesn't care what political party you support, and I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities, and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV. Saya Andra Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.